Selama puasa di bulan Ramadan, bau mulut bisa menjadi masalah umum yang tidak nyaman bagi banyak orang. Untuk mengurangi risiko bau mulut saat berpuasa, penting untuk menjaga kebersihan mulut dengan baik, dengan menyikat gigi, dan membersihkan lidah saat sikat gigi, serta minum banyak air saat berbuka dan sahur. Pada episode kali ini, mari bahas ramuan herbal yang dapat membantu mengurangi atau mengobati bau mulut pada seseorang. Bersama saya, Dr. Ingrid Tania di channel Kata Dokter. Pada saat berpuasa, sangat wajar jika dijumpai keluhan bau mulut. Karena ketika kita berpuasa, ada penurunan aliran dari saliva atau ludah, sehingga hal ini bisa memicu terjadinya bau mulut. Bau mulut itu sendiri sebetulnya penyebabnya ada berbagai macam, bukan hanya puasa saja yang bisa mencetuskan, tetapi jika berpuasa tetapi kondisi oral hygiene atau higien rongga mulut tidak baik, maka akan timbul bau mulut. Apalagi kalau kita ada gangguan pencernaan, maka bisa timbul juga keluhan bau mulut. Nah, apa herbal-herbal yang baik yang bisa kita ramu untuk mengatasi ataupun mencegah bau mulut adalah contohnya jahe. Jahe kita bisa manfaatkan jahe segar, atau kalau mau praktis kita bisa pakai jahe bubuk. Pada jahe mengandung zat-zat atau senyawa-senyawa yang tidak hanya bersifat antioksidan tetapi bersifat antibakteri, sehingga bisa mengontrol bakteri-bakteri dalam rongga mulut. Kemudian bahan yang lain misalnya cengkih. Di dalam cengkih terkandung zat-zat antiseptik dan juga zat-zat yang bersifat antibakteri, terutama antibakteri terhadap bakteri-bakteri yang ada di gigi dan rongga mulut. Zat-zat seperti eugenol itu sangat bermanfaat dalam mengatasi keluhan bau mulut. Kemudian herbal yang lain atau rempah yang lain adalah adas. Adas seperti ini kita juga bisa menggunakan bentuk yang bubuk. Nah, adas ini juga mirip dengan cengkih, mengandung minyak atsiri yang bisa bersifat sebagai antibakteri dan juga bersifat sebagai antiseptik, apalagi juga ditambah fungsi lainnya untuk mengatasi gangguan pencernaan. Jadi bisa bekerja sama dengan jahe dan cengkih. Kemudian herbal yang lain adalah teh. Di antaranya adalah teh hijau yang bersifat antioksidan, anti peradangan, serta ada sifat antimikroba atau antibakteri juga. Sehingga semuanya ini bisa kita ramu menjadi suatu ramuan untuk mencegah atau mengatasi bau mulut. Nah, nanti akan ditambah juga dengan madu, karena madu ini juga bersifat antimikroba dan juga akan bermanfaat untuk membuat rasanya menjadi lebih enak. Pertama-tama kita siapkan dulu gelas ya dengan saringannya. Lalu kita ambil 1 tea bag dari teh hijau ya. Kemudian kita berikan adas ya 1 sendok teh. Lalu kita berikan cengkih 2 butir saja. Kemudian kita berikan jahe bubuk 1 sendok teh. Kalau Anda tidak punya jahe bubuk, Anda bisa pakai jahe segar, diiris-iris sebanyak 20 gram. Ini semua kita seduh dengan air panas. Akan lebih ideal kalau air panas yang baru saja mendidih, atau air dari dispenser yang suhunya sekitar 90 derajat Celcius. Kemudian kita tutup dan kita biarkan
15 menit. Sebetulnya 5 menit saja juga bisa, tetapi kalau kita ingin mendapatkan zat-zat antimikroba, antiseptik, dan juga bisa memberikan rasa yang harum atau bau yang harum, maka sebaiknya kita menyeduhnya, mendiamkannya selama 15 menit. Nah, ini sudah 15 menit, jadi saya buka tutupnya. Kemudian kita ambil saringannya ya. Lalu kita bisa berikan madu 2 sendok teh. Kita aduk sampai rata. Dan ramuan ini sudah siap kita konsumsi. Dan disarankan dikonsumsinya pada saat setelah makan sahur dan lebih baik setelah kita sikat gigi. Jadi ini ibaratnya seperti obat kumur. Jadi kita konsumsinya dengan perlahan-lahan, ditahan dulu di dalam rongga mulut, baru kita telan. Ini dikonsumsi 1 cangkir sehari, 1 kali sehari. Demikian pembahasan serta peragaan pembuatan ramuan untuk mencegah atau mengatasi bau mulut selama berpuasa. Saya Dr. Ingrid Tania, sampai jumpa pada pembahasan atau peragaan berikutnya. Buah tomat bisa bikin wajah glowing. Lihat informasinya di video ini.